Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, pembimbing, serta rekan-rekan yang saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Apip Sepuglo. Saya merupakan siswa kelas 12 jurusan Usaha Layanan Wisata 2 SMKN 1 Palasa yang telah melakukan atau menjalani praktek kerja lapangan selama 6 bulan dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 15 Desember 2024. Pada praktek kerja lapangan, saya memilih tempat perusahaan yaitu Mekar Sari Trans yang beralamat di Jalan Raya Kiai Haji Abdul Halim, Cigasong, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Alasan saya memilih tempat praktek kerja lapangan di Mekarsari Trans dikarenakan lokasinya yang sangat strategis dan saya ingin mencari wawasan dan pengalaman baru untuk saya memasuki ke dunia kerja. Baik, untuk praktek kerja lapangan saya dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk waktu liburnya di hari Rabu. Nah, untuk waktu jam masuk saya masuk pukul 6 pagi sampai 1 siang. Nah, untuk waktu istirahatnya yaitu tidak menentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan Mekar Sari Trans. Perusahaan Mekar Sari Trans yaitu sebuah transportasi atau travel shuttle untuk berpergian ke luar Majalengka, yaitu terutama Bandung dan Cimahi. Perusahaan Mekar Sari Trans ini dimiliki oleh seseorang yang bernama Haji Tatang Sumantri, dan perusahaan Mekar Sari Trans juga memiliki beberapa staf karyawan di berbagai cabang yang ada di Majalengka maupun Bandung. Nah, jadi cabang yang ada di Majalengka maupun Bandung itu cabangnya ada Cikijing, Cigasong, Kadipaten, dan untuk dari Bandungnya ada Gasibu, Buah Batu, Paster, dan Cimahi Kota. Nah, tapi untuk naik dari travel Mekar Sari Trans itu sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi kita harus menunggu atau naik di tempat yang perusahaan tentukan. Nah, untuk naik dari Majalengka yaitu ada rute Cikijing dan rute Rajagaluh. Untuk rute pertama Cikijing yaitu yang pertama ada Cikijing, Talaga, Banjaran, Maja, Cigasong, Munjul, dan yang terakhir Kadipaten. Nah, untuk rute Rajagaluh yaitu ada Rajagaluh, Lewi Munding, Panjalin, Sumberjaya, Jatiwangi, Cideres, dan yang terakhir Kadipaten. Nah, untuk rute Bandungnya dan Cimahi yaitu ada yang pertama ada Gasibu, Paster, Kopo, Buah Batu, dan Cileunyi. Untuk dari Cimahinya ada Cimahi Kota dan Baros. Nah, jadi kita untuk naik di Mekar Sari Trans itu sudah ditentukan
naiknya atau pick up poinnya, yaitu yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk harga-harga naik di Mekarsari Trans itu berbeda-beda, gimana tergantungnya kita naik atau menunggu di poin pick up poin yang tersebut. Jadi yang pertama dari Cikijing, Talaga, Banjaran, yaitu harga tiketnya 100.000, dan untuk dari Maja, Cigasong, Munjul 95.000, dan untuk Kadipaten 90.000. Nah, untuk rute Raja Galuh itu Raja Galuh sampai Jatiwangi 100.000, dan Cideres sampai Kadipaten 90.000. Nah, untuk dari Bandungnya itu pun sebaliknya begitu. Nah, mungkin itu tentang perusahaan Mekarsari Trans. Selanjutnya, awal saya masuk ke perusahaan Mekarsari Trans, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada staf atau pemilik perusahaan yang ada di Majalengka. Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu saya diperlihatkan bagaimana caranya staf kantor yang ada di Majalengka bekerja, dan saya di situ disuruh menghafal jam-jam pemberangkatan dan lokasi atau pick up point yang ada di Majalengka dan Bandung. Nah, setelah itu saya diajari untuk melakukan reservasi melalui WhatsApp dan kurang lebih 1 hari. Keesokan harinya saya diajari untuk melakukan reservasi atau pembokingan tiket kursi secara langsung dengan konsumen atau penumpang. Dan saya juga diajari untuk membantu penumpang proses pembayaran melalui cash transfer. Setelah itu saya juga diajari untuk mencetak tiket, dan saya juga diajari untuk mereport data penumpang dan menghitung hasil pendapatan perusahaan. Nah, untuk sehari-hari saya berulang kali saya melakukan hal seperti itu. Setelah semua itu saya lancar dan saya diwajibkan sendiri di perusahaan itu, bekerja sendiri, tidak diajarin lagi, dan saya selalu mengulang hal tersebut. Setelah itu saya juga harus diwajibkan mengantarkan penumpang ke dalam mobil atau membantu penumpang untuk menaiki mobil, membukakan pintu, membantu penumpang membawa barang bawaannya untuk masuk ke bagasi mobil. Nah, mungkin itu pekerjaan saya selama praktek di Mekarsari Trans. Ilmu yang saya dapat selama praktek kerja lapangan di sana, saya menjadi tahu bagaimana melakukan reservasi atau cara pembokingan tiket, berinteraksi dengan penumpang, menjadikan saya lebih percaya diri untuk berinteraksi. Untuk tantangan di Mekarsari Trans adalah saya kurangnya percaya diri, dan cara mengatasi kurangnya percaya diri saya lebih banyak berkomunikasi atau berinteraksi, contohnya dengan staf atau konsumen yang ada di kantor tersebut. Nah, selanjutnya manfaat saya selama PKL di Mekarsari Trans. Yang pertama, saya meningkatkan keterampilan baik itu soft skill ataupun hard skill.
Terus yang kedua, memahami dunia kerja. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan yang diperoleh di pendidikan menjadi praktek. Yang keempat, menambah pengalaman dan kesiapan saya nanti di dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, pesan untuk perusahaan yang saya tempati selama praktek kerja lapangan adalah terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di perusahaan tersebut. Pengalaman yang saya dapatkan sangat berharga, baik dalam hal pengembangan keterampilan maupun pemahaman tentang dunia kerja profesional. Saya sangat menghargai dukungan dan bimbingan dari semua pihak selama proses praktek kerja lapangan. Semoga kerja sama ini dapat berlanjut dan saya berharap dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk berkontribusi yang lebih baik di masa depan. Mungkin itu saja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai praktek kerja lapangan yang telah saya jalani di perusahaan Mekarsari Trans. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan serta dukungan selama saya menjalani praktek kerja lapangan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.